Karena sudah gerah setiap hari almarhum bapaknya jadi omongan netizen se-Indonesia, akhirnya anaknya Hari Mulyono nyepil foto bapak dan ibunya ketika masih muda dulu. Gimana? Mirip Jokowi nggak, guys? Saya ketemu saudara, jadi kebetulan cari-cari ketemu yang namanya Joko Widodo ini di Universitas Gadjah Mada, tapi bukan Joko Widodo saudara. Ternyata yang ditemukan itu namanya adalah Hari Mulyono, almarhum Hari Mulyono saudara. Hari Mulyono meninggal pada tahun 2018 ya, waktu itu katanya meninggalnya tiba-tiba, dan di waktu itu Jokowi sudah menjadi presiden, dan yang namanya Hari Mulyono ini mendapat limpahan saudara, jadi harta kekayaan atau mungkin harta kekayaan Joko Widodo lah. Joko Widodo sudah berhasil, ya kan, dan banyak duitnya, tapi tiba-tiba si Hari Mulyono ini meninggal dunia saudara, dan waktu itu mungkin terlintas di benak Joko Widodo saudara. Jadi dia bagaimana kalau yang namanya si Hari Mulyono itu dirubah menjadi dirinya. Nah ini saudara, ini adalah sebuah imajinasi, sepertinya imajinasi ya. Dia ingin membuat yang namanya Hari Mulyono menjadi Joko Widodo. Padahal Hari Mulyono ini adalah iparnya, saudara, ipar daripada Joko Widodo. Ya kan, dia adalah suami daripada Idayati, ya kan, adik daripada Joko Widodo. Mungkin karena dia tidak kuliah, ya kan. Tapi bagaimana caranya dia pikir, wah ini saya akan ambil deh data-data mengenai Hari Mulyono ini saudara. Dan waktu itu ketahuan juga, dan begitu pedenya Joko Widodo pede saudara. Waktu itu tahun berapa ya, karena diadakan pertemuan di Ambarukmo. Ya kan, diadakan pertemuan di Ambarukmo, mungkin silaturahmi lah ya kan, pokoknya pertemuan mengenai Fakultas Kehutanan. Nah ini saudara, yang bernama wanita ini, yang bernama adalah Evi Yulia. Dia melihat gerak-geriknya waktu itu Joko Widodo itu agak sedikit mungkin berbeda saudara, berbeda. Jadi waktu itu dia kumpul-kumpul, terus dia ada yang buka-buka foto di reuni itu, ya kan, di sana ada Joko Widodo. Mungkin Joko Widodo sudah berlaku sebagai yang namanya Hari Mulyono, tapi disentuh oleh yang namanya si Evi Yulia ini saudara, ya kan, bahwa ini adalah Hari Mulyono. Dan sedikit agak, saya lihat sedikit agak kaku ya Joko Widodo di dalam masalah ini. Dan ternyata yang namanya Hari Mulyono ini saudara, dia punya anak dua, cakep-cakep saudara, cakep-cakep. Ya kan, namanya dikasih nama seperti rimba-rimba begitulah, seperti rimba-rimba. Dan anaknya cakep-cakep. Seharusnya anak ini yang bisa menjadi anak Joko Widodo itu cakep saudara, bukan seperti Gibran atau Kaisar ya kan, atau si Kahiyang saudara. Kalau ini anak daripada si keponakan Jokowi ini, ya kan, anaknya daripada si Hari Mulyono, Insinyur Hari Mulyono ini, almarhum Insinyur Hari Mulyono ini, cakep-cakep saudara. Laki sama perempuan, cakep-cakep. Tiada hari tanpa kalian. Kalian itu siapa? Ini Pak Hari Mulyono, foto di masa mudanya yang ada di ijazah. Ini dia nih ijazah, ya. Dan ijazah ini diklaim Pak Jokowi. Diklaim Pak Jokowi. Ini makhluk misterius semua, manusia misterius. Pak Hari Mulyono katanya udah almarhum, ya. Udah almarhum nih. Adik iparnya Pak Joko Widodo. Ya, ini agak rumit nih nanti penjelasan yang saya akan sampaikan hari ini. Agak rumit dan lucu ya. Ini dia misteriusnya nih ya, Pak Hari Mulyono. Dan saya pikir dia memang kayak orang musisi juga. Ini ada piringan musik di sini ya. Nah ini mirip. Kalau orang matanya normal pasti bisa lah ya, bahwa yang dipoto ini dia. Kalau saya pribadi yang dipoto ini ya, foto ijazah ini dialah orangnya. Tapi balik ke rekan-rekan semua, para netizen di Facebook Pro maupun di TikToker ya, untuk penilaian masing-masing. Saya nggak mau menjas bahwa ini itu, enggak ya. Kalau pribadi saya, kalau saya nih, bahwa si bapak ini yang kumis ini, dialah ini yang diijazah ya, dialah ini yang diijazah nih. Dan ada pengakuan dari anaknya almarhum Hari Mulyono. Pengakuan. Kita lihat videonya. Ini dia nih, ya. Apakah ada keberanian
dari Bapak Jokowi untuk hadir dalam persidangan yang akan digelar nanti. Kami berharap dia menunjukkan jiwa kenegaraannya untuk hadir dalam persidangan dan membuktikan jika memang dirinya yang selama ini dia anggap kebenaran, dia ungkap dalam persidangan sehingga terbukti siapa yang salah dan siapa yang ijazah Pak Hari Mulyono ya. Pak Hari Mulyono ini siapa, Pak? Teman satu angkatan. Jokowi memakai nama Pak Hari Mulyono itu ya. ya Pak Jokowi memakai nilai-nilainya Pak Hari Mulyono. Jokowi itu menjadi mahasiswa, menjadi insinyur Fakultas Kehutanan. Kenapa bukan Fakultas Ekonomi? Kenapa bukan Fakultas Politik? Jawabannya jelas. Ya, satu, ada faktor Hari Mulyono yang memang lulusan Fakultas Kehutanan, bisa direkayasa nanti ijazahnya teknologi kayu. Ya, jadi memang betul-betul dia tidak ngerti ada jurusan teknologi kayu itu sebetulnya tidak ada di Gajah Mada. Tapi apakah ijazah itu dipakai oleh Pak Jokowi itu atau Jokowi lain? UGM tidak tahu. Itu kan bisa tidak tahu. Saya mengeluarkan ijazah gitu, apa itu asli atau tidak kan tidak tahu, sudah dikeluarkan. Bagaimana orang menuduh ijazahnya palsu, tapi bukan kepalsuannya yang diadili, saudara. Seharusnya kan dibuktikan dulu palsu apa enggak nih. Hari Mulyono, ya. Kemudian Jokowi Widodo. Ya. Jokowi ini menurut itu pada tahun 82 tidak lulus. Sesuai dengan statement Pak Jokowi di UII yang disaksikan oleh Profesor Mahfud MD juga ya. Iya betul, sama. IPK-nya dua. Dia tidak lulus sebagai tidak qualified untuk itu di DO. Hanya boleh sampai DA. sarjana muda berarti. Sarjana muda. Skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Prof. Sunardi. Publik dibikin heboh dengan adanya isu ijazah Hari Mulyono yang dipinjam oleh Jokowi dan isu foto di ijazah Jokowi adalah foto miliknya almarhum Hari Mulyono. Di rangkuman video ini akan kita kupas satu demi satu. Tidak main-main, hal ini pun pernah diungkap juga oleh orang penting, yaitu sosok yang pernah menduduki jabatan strategis di UGM. Ia juga dengan tegas mengatakan bahwa Jokowi tidak pernah lulus dan hanya menempuh pendidikan sampai sarjana muda. Sebelum kita simak bersama pernyataan orang penting di UGM yang meyakini ijazah Jokowi palsu dan meminjam milik almarhum Hari Mulyono, mari kita simak pernyataan dari alumni UGM ini yang mengungkap suatu kejanggalan ijazah Jokowi dan perilaku-perilaku serta ucapan Jokowi yang ngawur sehingga sangat pantas publik curiga dan meyakin ijazah Jokowi palsu. Jokowi itu menjadi mahasiswa, menjadi insinyur Fakultas Kehutanan. Kenapa bukan Fakultas Ekonomi? Kenapa bukan Fakultas Politik? Jawabannya jelas. Ya, satu, ada faktor Hari Mulyono yang memang lulusan Fakultas Kehutanan, bisa direkayasa nanti ijazahnya. Yang kedua adalah memang Jokowi juga sangat dekat dengan persoalan kehutanan. Tetapi namanya orang tidak pernah kuliah di Fakultas Kehutanan, ya kan? Ketika diwawancara Bapak ya, dari kehutanan ya saya teknologi kayu ya, jadi memang betul-betul dia tidak ngerti ada jurusan teknologi kayu itu sebetulnya tidak ada di Gajah Mada. Karena mungkin memang tidak ngerti ini dan itu, ya dia berlindung mengikuti apa yang didesain oleh Pratikno. Nah sekarang setelah semua berjalan dengan habis seperti ini, akhirnya kebongkar ya. Kalau dulu misalnya Jokowi memimpin itu adil, kemudian apa namanya rakyat mendapatkan kemakmuran, mungkin tidak sampai seperti ini. Tetapi orang mulai curiga, loh ini kok blow on banget, ini kok pelongo, ini kok begini dan lain sebagainya. Akhirnya dipersoalkan semuanya, integritasnya itu termasuk ijazahnya. Bahkan karena seseorang yang mempunyai barang palsu agar terlihat asli, mau tidak mau orang tersebut harus berani berbohong. Dari sini kita kuak satu persatu sebelum ke video paling inti dan ekstrim. Alumni UGM pun curiga kenapa saat Jokowi membawa ijazah ke Polda Metro Jaya dilipat dan dimasukkan ke stop map. Prof. Mahfud pun pernah memberikan saran kepada UGM. Begini saran yang diberikan oleh Prof. Mahfud. Saudara, saya sudah memberi saran ke UGM. Kalau UGM yakin
bahwa ada ijazah Pak Jokowi. Ia nyatakan saja bahwa menurut saya Pak Jokowi itu adalah orang bernama Jokowi itu mempunyai ijazah UGM. Titik. Ada nih datanya. Tapi apakah ijazah itu dipakai oleh Pak Jokowi itu atau Jokowi lain? UGM tidak tahu. Itu diurus di pengadilan saja. Iya kan? Kan bisa tidak tahu saya mengeluarkan ijazah gitu. Apa itu asli atau tidak kan tidak tahu, sudah dikeluarkan. Biar pengadilan. Nah, menurut saya pengadilan sekarang ini di tahap-tahap awalnya terus terang atas ijazah itu kacau, enggak karuan, tidak jelas juga, tidak fair juga menurut saya. Bagaimana orang menuduh ijazahnya palsu, tapi bukan kepalsuannya yang diadili, saudara. Ini berita bohong nih, membuat keonaran ini, sehingga nanti dia didakwa bukan karena menuduh ijazah palsu. Seharusnya kan dibuktikan dulu, palsu apa enggak nih? Palsu apa enggak dibuktikan dulu, tapi ini arahnya bahwa dia menyebarkan berita bohong karena tidak bukti bahwa ijazah palsu, tidak ada bukti ijazah palsu. Nah itu kan buktinya mana? Buktikan dulu, hakim yang harus membuktikan. Nampaknya arahnya tidak ke sana, arahnya menggunakan pasal lain, membuat berita bohong, pemalsuan dokumen, pelanggaran ITE karena mengubah gambar, macam-macam lah, menyebarkan apa gitu, bukan asli atau tidaknya. Nah, Dan inilah pernyataan Prof. Sofyan Effendi pada tahun 2025 yang pernah mengguncang dunia maya saat itu. Sebelumnya, dalam video berdurasi lebih dari 1 jam yang disiarkan secara langsung pada 16 Juli tahun 2025, Sofyan menyebut bahwa Presiden Jokowi tidak pernah lulus dari Fakultas Kehutanan UGM dan menyebut ijazah yang digunakan Jokowi adalah palsu. Akhirnya Prof. Sofyan meminta maaf dan mencabut pernyataannya. Akan tetapi sekalipun Prof. Sofyan mencabut pernyataannya, bukan berarti ijazah Jokowi berubah menjadi asli dan rakyat tidak akan percaya begitu saja. Karena ucapan Prof. Sofyan akan menjadi jejak digital dan sekarang tidak akan terhapuskan sekalipun ada pencabutan. Justru akan jadi sebuah sejarah, yaitu ada seorang mantan rektor UGM yang berani mengungkap suatu kebenaran. Akan tetapi kebenaran pun selalu bisa dikalahkan oleh kekuasaan untuk menutupi sebuah kebusukan. Dia tahun 82 dia masuk, 80 ya? 80. Dia masuk itu ada 2 orang yang masih bersaudara yang masuk ke Menteri Kehutanan. Itu satu Hari Mulyono, ya. Kemudian Joko Widodo. Ya. Hari Mulyono ini orang yang aktivis dan juga akademik, secara akademis dia perform. Jadi dia itu tahun 85 lulus. Tapi Jokowi ini menurut informasi dari para profesor itu dan mantan dekan juga, itu pada tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. Dia indeks prestasinya nggak mencapai. Jadi sesuai dengan statement Pak Jokowi di UII yang disaksikan oleh Profesor Mahfud MD juga ya Pak? Iya betul, sama. IPK-nya 2. Ya, oke. Saya lihat di dalam transkrip nilai, Prof. Transkrip atau nilai. registrasi. Nah, transkrip nilai. Transkrip nilai itu juga yang ditampilkan saat yang ditampilkan oleh apa itu, dia kan hanya IPK-nya yang mengusik IPK-nya itu nggak sampai 2 kan. Ya itu, dan karena itu dia kalau sistemnya benar, karena dia ikut itu ada waktu itu masih ada sarjana muda dan doktoral. Jadi dia tidak lulus sebagai tidak qualified untuk itu di DO, hanya boleh sampai DA. Sarjana muda berarti sarjana muda. Jadi 2 tahun pertama dari nilai dari Pak Jokowi itu dipandang tidak mencukupi untuk terus melanjutkan ke sarjana ya Prof ya. Jadi berhenti di sarjana muda. Oh gitu Prof ya. Jadi ya Prof. Itu yang Pak Kambojo nggak mau ngomong pada waktu itu. Skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Profesor Sunardi ya. Profesor Sunardi. Iya. Profesor Sunardi ada salah satu dekan dulu setelah Pak Mito. Iya. Ya, Profesor Sunardi kan baru pulang dari Kanada, terus dia bikin makalah mengenai ada kaitannya pengembangan industri kayu. Iya. Dan itu yang dipakai. Itu yang Pak seperti orang-orang di Pak Prabowo kan tahu, dia nggak mau kalau hanya Jadi skripsi yang diduga yang kemarin tujukan diperlihatkan kepada kami dan kepada
media kemarin itu adalah skripsi yang contekan sebenarnya Prof ya, karena Dan itu tidak pernah lulus, tidak pernah diuji, dan tidak pernah lulus. diuji, tidak lulus. Kosong, Prof. Ya, kosong. Itu saya tanya kepada petugasnya itu, Mbak, ini kok kosong semuanya tugas. Ya Pak, sebenarnya itu memang nggak diuji. Oh, Dan jadi nggak ada nilainya. Jadi skripsi tersebut tidak juga diuji. Tidak diuji. Dan makanya nggak ada tanggal kan? Iya, Nggak tidak ada nilai. tanggal, tidak ada tanda tangan dosen penguji ya. Nah Prof, itu ya? jadinya itu dia. Jadi kalau dia mengatakan saya punya ijazah asli, ya kalau BA betul lah. Oh, kalau BSc. Kalau ke BSc. Tapi kalau yang ijazah skripsi, Sarjana. nggak punya dia sarjana. Terus gini bro, itu terkait ijazahnya Hari Mulyono itu penanggalannya gimana? Jadi itu Hari Mulyono ini lulus kan, dan kemudian kawin dengan adiknya Yulianti ya. Iya. Kabarnya dia pinjam ijazahnya Hari Mulyono ini. Almarhum. Almarhum. Jokowi Hari meminjam. Mulyono meninggal tahun 2018 kan. Iya, iya. Dan itu dipinjam dari Yulianti itu. Maka dikasihlah suami ketua MK itu, Usman. iya. Nah kemudian ijazah ini yang dipalsuin juga kayak dibawa ke Jalan Pramuka untuk dirubah. Jadi itu kejahatan besar itu. Nah, jadi bukan dia kan selalu mengenalkan bahwa itu ijazah yang dibawa-bawa oleh dia itu, Iya. itu kan bukan ijazah, bukan foto dia. Iya, iya. Itu bukan foto dia. Itu penipuan, penipuan besar-besaran itu. Yang kenal bahwa ini fotonya Hari Mulyono adalah yang Mbak itu Hidayati, tahu yang ada yang kawannya itu yang Yulia siapa itu yang ada lulusan kehutanan juga. Nah, yang Yuliani ya, dia itu ada lulusan tahun 72. Jadi pada waktu dia kumpulkan pada alumni tahun 85 Ya. di Hotel Ambalumondoro, itu kan suasananya agak aneh. Apa dia mengaku anggota, dengan itu dia mau mengaku dia itu ada anggota dari alumni tahun 85. Etoe. Tapi sebenarnya dia dianggap orang asing, tidak dikenal oleh alumni yang dibilang oleh Ganjar dan Anies itu upahan semua. Jadi Prof, saya simpulkan ya biar diklarifikasi lagi bahwa Pak Jokowi terdaftar sebagai sarjana muda kan Prof, tahun akademi 80-81. Tetapi menurut beberapa profesor di Fakultas Kehutanan UGM, ya kan Prof, dan orang-orang UGM, Pak Jokowi tidak perform IPK-nya, sehingga tidak layak untuk melanjutkan ke sarjana. Ya. Jadi kalaupun lulus hanya sarjana muda dengan gelar BSc. Ya. Jadi intinya karena dia tidak melanjutkan ke sarjana, maka skripsi itu skripsi bodong yang merupakan kopian atau jiplakan Jadi pidatonya Pak Nardi. pidatonya Pak Sunardi. Justru kecurigaan masyarakat semakin menguat setelah Prof. Sofyan mencabut pernyataannya. Ada skenario apa di balik semua ini? Ya, halo Sobat Kritik
semuanya, selamat datang di tempat di mana kebenaran yang selama ini dikunci akhirnya akan kita bongkar satu persatu. Nah, siapa yang tidak tahu perdebatan ini? Ya, selama berbulan-bulan siapa saja yang berani bicara soal kejanggalan ijazah ini langsung diserbu, dibilang berlebihan, dibilang cari masalah. Tapi hari ini ya, semua topeng mulai terkelupas. Ya, sobat politik semuanya, Jokowi akhirnya angkat bicara di televisi. Tapi percayakah kalian apa yang ia katakan? Atau justru pernyataan itu makin menambah daftar pertanyaan yang tak terjawab? Nah, teman-teman, yang paling menghebohkan di mana politikus Bethor Suryadi akhirnya menyebut nama-nama yang selama ini bersembunyi di balik tirai. Ya, ia ungkap apa yang sebenarnya terjadi yang selama ini dirahasiakan oleh mereka yang berkuasa. Ya, sobat politik semuanya, apakah benar ijazah itu asli atau itu hanyalah salah satu dokumen palsu yang disiapkan sejak awal demi meraih kekuasaan? Ya, mengapa begitu banyak pihak yang berusaha menutupi celah-celah yang sangat jelas ini? Nah, teman-teman semua, untuk itu saya akan bedah semuanya. Ya, semua kejanggalan, semua bukti yang selama ini disembunyikan, dan semua kebohongan yang selama ini dipaksa kita terima sebagai kebenaran. Ya, sobat politik, jangan kemana-mana, tonton sampai habis, karena setelah ini kalian tidak akan melihat sosok ini dengan cara yang sama lagi. Nah, teman-teman semua, mari kita lihat apa yang dikatakan Jokowi kemarin. Ya, ia menyampaikan di mana ijazah saya ada. Ya, saya lulus sesuai aturan. Ya, semua tercatat rapi. Nah, teman-teman, indah sekali katanya. Tapi kenapa setiap kali diminta menunjukkan bukti yang lengkap selalu ada saja alasan? Ya, kenapa butuh waktu bertahun-tahun hanya untuk memastikan apakah seseorang benar-benar pernah duduk di bangku kuliah itu atau tidak? Nah, teman-teman semua, kita semua tahu ada ribuan orang yang sudah lama mengikuti hal ini, dimana mulai dari jenis huruf yang belum ada pada tahun itu, nomor seri yang tidak cocok dengan data universitas, ya hingga kesalahan detail yang tidak mungkin terjadi pada dokumen resmi negara. Nah, teman-teman semua, banyak teman seangkatan yang mengaku tidak pernah mengenalnya. Banyak staf pengajar yang saat itu menjebak, tak bisa memastikan kehadirannya. Nah, teman-teman, dan yang paling mencurigakan di mana setiap kali ada pihak yang berani mengungkap kejanggalan ini, yang mereka langsung dibungkam, diancam atau dicemooh seolah-olah mereka adalah musuh negara. Nah, teman-teman semua, ya apakah ini cara kita membela kebenaran? Ya, atau ini cara kita melindungi seseorang yang seharusnya tidak pernah memegang kekuasaan itu? Ya, sobat politik semuanya, dan inilah yang paling menghebohkan, di mana Bethor Suryadi ya tak lagi diam. Ya, ia menyatakan dengan lantangnya dokumen itu bukanlah bukti kelulusan yang sah, nah melainkan hasil rekayasa yang dikerjakan oleh pihak tertentu jauh sebelum dia mencalonkan diri menjadi pemimpin. Nah, teman-teman, ia bahkan menyebutkan ada pihak-pihak yang mengetahui hal ini sejak awal, ya namun sengaja membiarkan demi kepentingan politik yang besar. Nah, teman-teman semua, mereka tahu itu tidak benar, tapi mereka butuh sosok yang bisa mereka kendalikan. Ya, sobat politik semuanya, Bethor menegaskan ya, ini mana ini bukan sekedar soal selembar kertas, ya ini soal bagaimana kita membiarkan kebohongan duduk di kursi tertinggi negara ini bertahun-tahun. Nah, ini soal bagaimana fakta dikalahkan oleh kekuasaan dan uang. Nah, teman-teman semua, selama ini kita dibilang pembawa fitnah, dibilang pemencit tanpa alasan. Ya, tapi sekarang ya satu persatu orang yang berani bicara mulai muncul, yang bukti demi bukti mulai terungkap. Dan apa yang kita temukan ya, bahwa semuanya keraguan kita selama ini ternyata ada dasarnya. Ya, sobat politik semuanya, ya mengapa lembaga yang seharusnya netral justru secepat kilat memberikan pernyataan mendukung tanpa memeriksa secara terbuka? Ya, mengapa kasus ini berputar-putar ya tanpa pernah mencapai kebenaran yang nyata? Nah, teman-teman semua, ya saya tegaskan di sini, ya kami tidak membenci
siapapun. Ya, tapi kami tidak bisa diam saja melihat kebohongan dijunjung tinggi sebagai kebenaran. Nah teman-teman, jika ia benar-benar lulus dengan jujur, ya tunjukkan semuanya secara terbuka. Ya, buka semua arsip, panggil semua saksi, periksa di hadapan rakyat. Ya, jangan sembunyi di balik kalimat-kalimat manis dan kekuasaan. Tapi jika ternyata benar-benar ada rekayasa, ada pemalsuan, ada kebohongan besar, maka siapapun dia, seberapapun tingginya kedudukannya, ya harus diadili, ya harus bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya teman-teman semua, kita tidak butuh pemimpin yang dibangun di atas kebohongan. Ya, kita butuh pemimpin yang jujur, yang benar-benar memiliki kemampuan, bukan yang dibantu oleh dokumen palsu dan rekayasa politik. Ya teman-teman semua, itulah fakta dan kebenaran yang mulai terungkap hari ini. Ya, masih banyak hal yang belum terungkap, tapi satu hal yang pasti, kebenaran tidak akan pernah bisa ditutupi selamanya. Ya, sobat politik semuanya, jangan takut untuk bicara, jangan takut untuk bertanya, jangan biarkan siapapun melarang kita mencari kebenaran. Ya, jika kalian setuju bahwa kejujuran di atas kalian, jika kalian juga merasa ada yang janggal dari semua ini, tekan tombol suka, bagikan video ini seluas-luasnya agar rakyat tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan subscribe channel ini juga supaya channel ini bisa berkembang, ya karena kita akan terus bongkar semuanya sampai ke akar-akarnya. Nah sobat politik semuanya, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Ya, apakah kalian masih percaya pada ucapan manis itu, atau kalian mulai sadar bahwa kita selama ini telah disajikan kebohongan yang sangat besar. Ya, saya pamit. Ingat teman-teman semua, jangan pernah diam melihat kebenaran diungkap. Kita harus berjuang sampai kebenaran benar-benar benar. Nah teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Salam kebenaran.